Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan komponen digital termasuk produsen, konsumen, dan pemerintah. Hal ini mencakup kegiatan perekonomian yang bersumber dari sektor digital maupun yang didukung oleh sektor digital dan yang timbul karena hadirnya sektor digital. Ekonomi digital Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan, terlihat dari kenaikan peringkat daya saing digital dunia dari peringkat 51 menjadi 45 pada tahun 2023. Daya saing digital Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara seperti Singapura pada peringkat 3 dan Korea peringkat ke-6. Berdasarkan ruang lingkupnya, perkembangan ekonomi digital dibagi menjadi 3 layer, yaitu core, narrow, dan broad. Core, lapisan inti menunjukkan struktur pasar oligopoli di mana perusahaan lokal dengan BUMN sebagai pemimpin besar mendominasi penyediaan jaringan infrastruktur internet. Lalu yang kedua ada narrow, yang mana lapisan sempit dicirikan oleh banyaknya pelaku usaha asing dalam struktur pasar yang menyebabkan peningkatan nilai impor, teknologi informasi dan komunikasi secara konsisten setiap tahunnya. Yang ketiga ada broad. Pada lapisan luas terdapat tren oligopoli dalam struktur pasar. Perusahaan global mendominasi pangsa pasar pengembangan aplikasi di Indonesia. Kondisi terkini dari ekonomi digital di Indonesia juga dapat dipahami secara lebih rinci melalui 6 pilar pengembangan utama, yaitu ada infrastruktur, sumber daya alam, iklim bisnis dan keamanan cyber, lalu ada penelitian, inovasi dan pengembangan usaha, ada pendanaan dan investasi, dan 6 kebijakan regulasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman Di saya. sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu teori-teori ekonomi digital. Teori ekonomi digital dari Don Tapscott. Istilah ekonomi digital dipopulerkan pertama kali oleh Don Tapscott yang mendefinisikan ekonomi digital sebagai suatu aktivitas perekonomian yang berbasis kecerdasan berjejaringan. Dalam lingkungan ini, semua bentuk informasi berada dalam bentuk digital dan saling berhubung satu dengan yang lain, sehingga paradigma ekonomi konvensional yang lama berubah. Yang kedua, teori network effect dari Charles Shapiro dan Hal R. Varian. Menurut Shapiro dan Varian, network effect salah satu karakter penting dari teknologi digital adalah kemampuannya untuk membangun interkoneksi informasi sehingga muncul nilai tambah dari adanya hubungan berjejaringan. Yang ketiga, teori ekosistem digital dari Mark Skelton. Menurut Mark Skelton, terdapat 4 klaster pembentuk digital ekosistem, yaitu yang pertama, sosial cluster yang menghasilkan konten. Kedua, proses cluster yang menghasilkan service. Ketiga, digital cluster yang menghasilkan dan mengelola network. Dan keempat, teknologi cluster yang menghasilkan perangkat. Ketika keempat klaster tersebut mampu berkomunikasi satu dengan yang lain dan menghasilkan sebuah nilai tambah, maka ekosistem akan menguat dan akan makin aktif dalam menemukan hal-hal baru. Yang keempat, teori tipologi ekosistem bisnis dari Letaiva, Gratacap, dan Iskia. Menurut Letaiva, Gratacap, dan Iskia, sebuah ekosistem bisnis dapat dipetakan menjadi 4 tipologi berdasarkan 4 kuadra utama yang dibangun dari 2 dimensi. 2 dimensi yang dimaksud adalah yang pertama, tingkat kendali atas sumber daya kunci yang terbagi ke atas karakter sentralisasi dan desentralisasi. Sedangkan dimensi kedua adalah jenis atau karakter ketergantungan antar aktor yang dapat dibedakan menjadi timbal balik atau terpusat. Yang kelima, teori transformasi digital dari David L. Rogers. Ketika suatu entitas bisnis ingin melakukan proses transformasi digital, David L. Rogers berpendapat bahwa transformasi tersebut perlu dilakukan dalam 5 domain utama. Yang pertama, domain
customer dengan tema strategi mendayagunakan jejaring pelanggan. Yang kedua, domain compensation dengan tema utama membangun platform bukan sekedar produk. Dan yang ketiga, domain data dengan tema strategi merubah data menjadi aset. Yang keempat, domain innovation dengan tema strategi eksperimentasi kilat. Yang kelima, domain value dengan tema strategi adaptasi proporsi nilai. Yang keenam, teori pengembangan platform digital. Dari Kim dan Yo, pengembangan platform digital memiliki kekhasan dibanding bisnis biasa. Maka Kim dan Yo melalui penelitian meta-analisis merumuskan pengembangan platform dalam 4 tahap penting, yaitu tahap pengawalan, pertumbuhan, eskalasi, dan pendewasaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Metode selanjutnya akan dipaparkan teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi. Pada era sekarang ini, ekonomi di berbagai sektor ketenagakerjaan harus mengubah semua aktivitas dengan cepat. Karena dalam industri hak cipta, transformasi digital terhambat kerugiannya sangat tinggi. Dan dengan adanya undang-undang hak cipta yang baru, undang-undang hak cipta yang tidak memiliki batasan pengguna, siapa saja dapat menjadi pengguna selama mereka menggunakan karya agung seseorang untuk. Secara keseluruhan, undang-undang hak cipta mengatur aturannya sebagai berikut. Yang pertama itu perlindungan yang lebih baik atas hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait. Yang kedua, penyelesaian hak cipta dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau proses peradilan. Yang ketiga, delik perubahan atau delik biasa atau juga Undang-Undang Hak Cipta Lama Nomor 19 2002 membuat pengaduan atas tuntutan pidana. Yang keempat, pengelola kawasan perdagangan bertanggung jawab atas penjualan atau hak terkait di pusat perbelanjaan yang dikelolanya. Yang kelima itu hak cipta atas gerak interial dapat digunakan sebagai benda fidusia. Yang keenam, menteri berwenang untuk menghapus ciptaan yang sudah mapan jika melanggar norma agama dan moralnya. Yang ketujuh, pencipta berhak menjadi anggota lembaga pengelola koleksi atau LMK untuk menarik royalti. Yang kedelapan, pencipta adalah imbalan atau royalti untuk ciptaan yang dibuat dalam hubungan layanan dan digunakan secara komersial. Yang kesembilan, LMK yang berfungsi mengelola dan memungut hak ekonomi, pencipta wajib meminta izin operasional kepada menteri. Yang ke-10, pemerintah hak cipta dan hak terkait dalam perangkat multimedia untuk merespon perkembangan teknologi dan komunikasi. Dan pembahasan yang terakhir itu karakteristik ekonomi digital. Kewirausahaan tidak hanya fokus pada penghasilan atau keuntungan, tetapi juga memprioritaskan pertumbuhan dan perluasan organisasi. Pengusaha harus memahami 12 kualitas penting yang disajikan dalam ekonomi digital. Itu yang pertama, pengetahuan, digitalisasi, virtualisasi, molekulisasi, kerja internet, disintermediasi, konferensi, inovasi, asumsi, kesegaran, globalisasi, dan yang terakhir, perpecahan. Sekian pembahasan dari kelompok kami yang membahas tentang pengantar ekonomi digital.